Baik, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, saya adalah Yanti Ivana Suyanto. Selamat pagi, Romo, Suster, Bruder, dan Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya pada kesempatan pagi ini untuk menyampaikan pesan sendiri dari Tuhan sendiri yang dituliskan oleh Hosea. Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka ini dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkatku dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, Dia akan mengaum seperti sungguh, Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik. Bacaan ini dari Hosea ini menjadi bacaan yang akan kita renungkan bersama dalam PKSN yang keempat, pertemuan yang keempat, dengan tema besar adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Kalau kita melihat kembali Hosea adalah salah satu dari 12 nabi kecil. Kalau melihat kembali Hosea itu adalah seorang suami dari istri yang namanya Gomer. Gomer itu adalah seorang pelacur pada zamannya. Mereka memiliki 3 orang anak. Sepertinya pada bacaan yang saya di Google menyebutkan bahwa anak pertama adalah anak mereka. Tapi anak kedua dan ketiga itu bukan anaknya dari Hosea. Anak Gomer dengan laki-laki yang lain. Nah, tetapi di sini ditunjukkan bahwa Hosea itu diceritakan lebih lanjut bahwa Hosea itu sampai menebus kembali Gomer dengan, saya pikir tidak sedikit ya nilainya pada masa itu. Saya sendiri lupa beberapa shikal, perak atau berbagai. Tapi yang jelas itu bukan sesuatu yang ecek-ecek gitu lah. Nah, hubungan antara Hosea dan Gomer ini ditunjukkan
menunjukkan juga atau mewakili hubungan Tuhan dengan umat Israel. Di mana Hosea di sini yang dia sangat baik, dia sangat lembut itu sebagai Tuhan, dan Gomer itu sebagai umat Israel. Nah di sini Hosea itu dia memang, kalau kita mencermati bacaan dari kitab Perjanjian Lama itu isinya menurut saya kayak banyak perang-perangnya, banyak perang, banyak kekerasan. Tapi di sini ditunjukkan bahwa Hosea itu adalah yang paling lembut. Dia menyampaikan maksudnya untuk mengingatkan bangsa Israel itu secara lembut. Kalau melihat dari bacaan ini Hosea 11:1-11, saya menyarankan ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Hosea. Yang pertama adalah cinta Tuhan kepada umat Israel. Dari awal, dari Hosea 1 ya, kalau dilihat lagi kan, ketika Israel masih muda, kasihi dia dari Mesir dipanggil. Tuhan tidak hanya memanggil bangsa Israel dari Mesir sebetulnya. Di Perjanjian Baru Tuhan juga memanggil putranya. Nah kan waktu itu kalau ingat Yesus itu dibawa ngungsi ke Mesir, kemudian dipanggil namanya. Mas itu juga selain dari Hosea ini juga digenapi juga dalam Perjanjian Baru. Nah, padahal dari sini juga menyampaikan makin kupanggil makin pergi, nggak boleh teman gitu. Sudah dipanggil makin pergi. Bagaimana ini ya? Kayaknya kesel ya. Sudah dipanggil, ayo sini, dikasih makan, dikasih apa-apa, gue malah semakin dipanggil semakin pergi. Tuhan itu maha mengingat, tapi dia juga maha memaafkan. Tuhan mengingat secara detail. Kalau Nabi Hosea itu hidup sekitar zaman 750 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelumnya Tuhan itu memanggil Israel keluar dari Mesir. 500 tahun, lama bagi kita ya. Tapi Tuhan tetap mengingat detail bahwa bagaimana Tuhan itu tetap memanggil. Di sini dikatakan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Tuhan nggak maksa diambil, dicomot, enggak. Tetapi Tuhan mencoba untuk menarik itu tetap dengan kasih, tetap dengan setia. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Bapak Ibu ingat kuk itu ya, kuk itu yang memisahkan 2 orang sapi, jadi kayak kayu gitu, kemudian ada kalungnya gitu, itu memaksa si sapi ini untuk bekerja di ladang. Tuhan ambil itu dari orang Israel. Kalau dibandingkan dengan kita nih, kita sebagai gambaran orang Israel, Tuhan akan mengambil itu dari kita. Sedemikian besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia ambil itu. Kemudian juga nuntun jalan. Ibu pernah membayangkan orang nuntun jalan itu kayak tinggi gitu ya, anaknya kecil, nuntun jalan itu boyoan gitu kan. Bagaimana itu justru bisa menyakiti orang yang nuntun. Tapi Tuhan lakukan itu. Tetapi ya umat Israel lagi-lagi mereka degil, mereka tidak menganggap, mereka malah menyembah Allah yang lain. Dan juga ini, bungkuk ngasih makan gitu. Jangan sama sekali ngasih makan anak-anak yang lari kemana sini gitu ya. Tapi Tuhan dengan sabar melakukan hal itu. Itu yang pertama, bahwa Tuhan begitu mengasihi umat Israel. Kemudian poin yang kedua adalah bahwa Tuhan itu tetap keras kepada umat Israel. Di sini dikatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka. Pada zaman Hosea itu sekitar 750 sebelum Masehi ya. Di sana sebenarnya ada juga nabi-nabi yang lain, seperti misalnya Nabi Yunus gitu ya, dan nabi-nabi. Di mana kalau saya melihat kembali terkait Asyur, Asiria dengan ibu kotanya Niniwe, di mana orang-orang di Asyur itu sebetulnya orang-orang yang keras hati gitu ya. Mereka bisa dibilang mereka kayak jahat gitu ya. Mereka hidup menyembah patung, mereka hidup menyembah Baal, menyembah berhala di sana. Dan di cerita yang lain disebutkan bahwa Yunus itu sampai diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe, itu Yunus itu menolak gitu ya. Ngapain gitu kan? Yunus menolak sampai kepertikan dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa bangsa Asyur itu sebenarnya
bangsa yang menakutkan. Tetapi di sini Tuhan izinkan itu terjadi pada orang Israel. Iya, dikasih, tapi mereka harus belajar juga, gitu ya. Di ayat selanjutnya, pedang, ngamuk, dan seterusnya. Bahwa Tuhan tetap izinkan itu terjadi. Tetapi Tuhan tetap penuh kasih. Masakan aku membiarkan kamu, hai Efraim, menyerahkan kamu, hai Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu, meskipun dia keras, dia tetap panggil kembali. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah Tuhan memanggil. Tuhan memanggil digambarkan di sini sebagai singa yang mengaum. Singa-singa itu hewan yang suaranya itu bisa dibilang paling keras. Ketika singa mengaum, bergetar rasanya di sini. Nah, bagaimana Tuhan itu sudah memanggil? Tapi di sini yang harus digarisbawahi juga bahwa anak-anak itu datang dengan gemetar, mereka datang. Anak-anak yang dengan gemetar datang, burung dengan gemetar datang dari Mesir, balik lagi kepada Tuhan, kemudian merpati dari Asyur, itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa Tuhan itu dia ngambil, gitu ya. Ada keterlibatan dari kita sebagai manusia. Tuhan memberikan kepada kita itu, kalau saya bilang, adalah free will. Jadi kita itu bebas. Kita bebas, kita mau kembali kepada Tuhan atau kita tetap menyembah Baal, itu Tuhan ya sudah tak apa-apa. Tuhan tidak terus, kamu sudah saya kasih, kamu sudah saya kasihi, kamu harus balik, tidak begitu. Nah, mungkin untuk peristiwa yang mirip di Perjanjian Baru, hadirin mengingat cerita perumpamaan anak bilang, ada anak sulung, ada anak bungsu. Kemudian yang bungsu kurang ajar ini sudah minta bapaknya belum meninggal sudah diminta warisan. Bapaknya karena kasih, dia kasih. Kemudian dihabiskan di foya-foya gitu ya. Kemudian sampai ke pokoknya yang paceklik gitu ya, di paceklik. Kemudian anak ini tergerak hatinya untuk kembali. Nah, di sini bapaknya itu lihat anaknya kembali, dirangkul lagi. Nah, disinilah Tuhan tetap akan menerima kita. Di sini tema PKSN juga harapan. Allah sumber harapan karena kerahimannya. Kita masih tetap bisa berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Rahim. Di sini dikatakan, karena aku Tuhan dan bukan manusia. Manusia sih boleh ya, boleh jengkel, boleh ingat, boleh dendam gitu. Tetapi Tuhan mengingat segala sesuatu. Tetapi karena Dia Maha Rahim, Dia punya belas kasih pada kita. Asal kita mau kembali kepada Tuhan. Makanya kita butuh menyadari apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi? Apakah kita akan tetap dengan kedegilan kita, para PDW gitu kalau bahasa Jawa, terserah kita, sekehendak kita sendiri, ataukah kita akan kembali menyadari bahwa Tuhan itu sumber harapan kita, baik pada saat susah, pada saat senang, Tuhan akan selalu ada buat kita. Ketika kita dalam jurang yang paling dalam pun, dalam kesesakan yang paling dalam, ketika kita ingat panggilan Tuhan kepada kita semua, kita bisa tetap kembali kepada Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan itu Maha Rahim, Dia Maha Kasih. Yang karya terbesar dari Tuhan, kasih terbesar ditunjukkan dengan merelakan putranya, putra terkasih ya. Putra terkasih itu ya segalanya gitu ya buat Tuhan ya. Tapi Tuhan relakan putranya untuk dipaku di kayu salib. Buat siapa? Buat kita. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih.